Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan menjawab apa tujuan manusia diciptakan. Kadang banyak orang yang bertanya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, apa tujuan manusia diciptakan? Nah, kali ini kita akan membahas ya. Kita langsung buka saja buku harian saya. Ya, terkadang saya sering membaca, terus sering merenung sendiri. Nah, kali ini kita akan membaca ya. Nah, kita akan membaca ya. Ini jawaban tujuan manusia diciptakan. Dalam perspektif teologis, ada dua alasan penciptaan manusia, yakni sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi ini dan sebagai Abdullah alias hamba Allah. Terkait alasan dan tujuan utama kita diciptakan, dengan berulang kali Allah menegaskan dalam firman-Nya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Terus malaikat protes, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang selalu membuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah pun menciptakan Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini, menyusul Hawa sebagai manusia kedua sekaligus sebagai pelengkap. Jadilah sepasang insan ya, laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, maka dari pasangan inilah kelak melahirkan keturunan yang kini jumlahnya sudah mencapai miliaran. Masalah kemudian muncul sebab prediksi malaikat bahwa khalifah yang telah diciptakan Allah benar-benar menjadi biang kerok kerusakan, kekacauan, hingga pertumpahan darah. Mereka lupa tujuan utama diciptakan Khalifah dan Abdullah. Nah, kita sekarang akan membahas apakah arti Khalifah dan apakah arti dari Abdullah. Secara bahasa, Khalifah berasal dari kata khalafa yakhlufu, berarti wakil atau mengganti. Maka Khalifatullah fil ardi bermakna wakil Allah di muka bumi. Sedangkan tujuan Allah menciptakan bumi antara lain sebagai mustaqarrun wa mata' ilahin, tempat tinggal dan kesenangan hidup hingga batas waktu tertentu. Dalam surat Al-Baqarah menjelaskan makna lain khalifah yang masih berhubungan sebagai wakil Allah adalah sebagai pemakmur di bumi. Artinya ya sahabat-sahabatku, artinya manusia harus menyadari bahwa fungsi mereka diciptakan untuk memakmurkan bumi, dan kalau ternyata ada yang malah merusak bumi dan menyengsarakan umat manusia, maka sudah jelas mereka bukanlah manusia sesungguhnya. Jiwa dan ruh manusia sudah menjadi setan dan iblis. Jasadnya saja yang ada sehingga masih disebut manusia. Selain sebagai khalifah, manusia juga adalah perwujudan hamba Allah atau Abdullah. Artinya, tugas utama
ia diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas utama seorang hamba adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, dan untuk melaksanakan perintahnya, maka Allah pun selalu mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajari umat manusia tata cara beribadah dengan baik dan benar, sebab ada dua jalan untuk diterimanya sebuah ibadah, yaitu ikhlas untuk Allah Ta'ala dan harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlasun niyah wa ittiba'ur rasul. Setelah Rasul terakhir, datanglah Muhammad SAW. Maka tidak ada lagi yang berhak mengaku diri sebagai Nabi dan Rasul. Kalau ada, maka pasti itu palsu ya. Sejarah telah mencatat bahwa hampir setiap zaman Nabi dan Rasul palsu datang dan pergi, lalu menguap seperti buih di lautan. Bahkan pernah ada anekdot suatu saat seorang datang menghadap pada khalifah. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Khalifah bertanya, apakah engkau tidak mendengar berita bahwa minggu lalu ada yang mengaku nabi dan saya penggal kepalanya? Tuanku, benar. Sebagai Tuhan, saya tidak pernah mengutus nabi dan pasti itu palsu. Khalifah Abdullah. Dalam sejarah peradaban Islam, khalifah dengan artian sebagai pemimpin dan pemakmur benar-benar pernah ada, bukan dongeng dan bukan pula isapan jempol belaka. Dan ternyata di mana ada pemimpin yang berfungsi sebagai khalifah dalam artian sesungguhnya di senalan masyarakat merasa nyaman, terlindungi dan sejahtera, di antara khalifah yang hingga kini masih sering disebut-sebut itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cucu Umar bin Al-Khattab, Khalifah Bani Umayyah ini tidak lama memimpin, cukup singkat, 17 sampai dengan 720 Masehi. Ya, berarti 3 Masehi lamanya ya. Tapi prestasinya luar biasa, banyak dibahas oleh para ulama, politis, dan sejarawan dari zaman ke zaman hingga saat ini. Memang pimpinan yang banyak dijasanya akan hidup jauh lebih lama dari umurnya sendiri. Di antara jasa dan kebijakannya yang banyak dicontohi oleh pemimpin yang ingin memajukan negara dan bangsa adalah teori kesejahteraan. Sekian sahabat-sahabatku yang saya cintai dan